Microsoft mengembangkan media penyimpanan data baru berbahan kaca yang diklaim mampu bertahan hingga 10.000 tahun, di mana teknologi berkapasitas 4,8 terabyte ini merupakan bagian dari riset proyek Silika yang dirancang sebagai proyek penyimpanan data dalam jangka panjang. Microsoft tengah mengembangkan media penyimpanan data baru berbahan kaca yang diklaim mampu bertahan hingga 10.000 tahun. Di mana teknologi ini merupakan bagian dari riset bertajuk Project Silika yang dipublikasikan tim Microsoft Research dalam jurnal ilmiah Nature beberapa waktu lalu. Dalam demonstrasinya, Microsoft menyimpan hingga 4,84 terabyte data dalam satu lempengan kaca, berukuran 12 x 12 cm dengan ketebalan 2 mm. yang disebut mencapai lebih dari 1 gigabit per milimeter kubik. Di mana penyimpanan data dalam kaca ini dirancang untuk jangka panjang, tidak seperti media penyimpanan seperti hard disk dan SSD yang memiliki umur terbatas serta membutuhkan energi untuk pemeliharaan sistem. Pihak Microsoft menambahkan material kaca tertentu dapat memiliki stabilitas kimia dan termal yang tinggi, tahan terhadap kelembapan, perubahan suhu, serta gangguan elektromagnetik. Berdasarkan pengujian, kaca borosilikat yang digunakan dalam proyek Silika diperkirakan dapat menjaga data lebih dari 10.000 tahun pada suhu ruangan tanpa memerlukan daya listrik selama masa penyimpanan. Dengan kapasitas maksimum 4,84 terabyte per lempengan, proses penulisan penuh dapat memakan waktu lebih dari 150 jam, sehingga cocok untuk penyimpanan arsip jangka panjang seperti data ilmiah, rekaman sejarah, maupun dokumen penting yang jarang diakses namun harus bertahan sangat lama. Oleh karena itu, keunggulan utama proyek Silika terletak pada daya tahannya yang ekstrim serta tidak perlunya konsumsi energi selama penyimpanan. Berbagai sumber, iDeck Channel. Ya, pemirsa, Apple menggelar aksi tidak biasa untuk mempromosikan serial Apple TV Plus Monarch Legacy of Monsters Season 2, di mana perusahaan teknologi Amerika Serikat tersebut mengerahkan sekitar 3.000 drone untuk membuat formasi Godzilla raksasa di langit kota Los Angeles. Apple menggelar aksi promosi tidak biasa untuk mempromosikan salah satu serial di layanan streaming Apple TV Plus, yakni Monarch Legacy of Monsters Season 2. Di mana perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini mengerahkan sekitar 3.000 drone untuk membuat formasi Godzilla raksasa di langit Los Angeles dengan pertunjukan yang berlangsung selama kurang lebih 12 menit. Dalam aksinya, ribuan drone diterbangkan hingga ketinggian sekitar 500 kaki atau sekitar 152 meter yang membentang di area seluas kurang lebih 3 lapangan football Amerika. Di mana ratusan pesawat nirawak tersebut beratraksi dengan membentuk visual sejumlah monster dalam serial mulai dari Godzilla, King Kong hingga Titan X sebagai monster baru yang menjadi tokoh antagonis utama pada series Monarch tersebut. Formasi cahaya dari ribuan drone kemudian dipadukan dengan efek kembang api di beberapa momen pertunjukan. Selama pertunjukan, sejumlah pemeran serial Monarch Legacy of Monsters juga turut hadir menyaksikan langsung. Salah satunya ialah Kurt Russell yang berperan sebagai seorang perwira angkatan darat bernama Li Xiao. Bahkan Apple menyebut aksi promosi yang dianggap oleh agensi kreatif Heads in the Sky ini berhasil mencatatkan rekor dunia sebagai tampilan udara tertinggi yang membentuk karakter fiksi menggunakan drone. Melampaui pertunjukan drone bertema Wolverine milik Marvel yang digelar pada 2024 lalu. Adapun episode perdana Monarch Legacy of Monsters musim kedua dijadwalkan tayang pada 27 Februari 2026 dengan 10 episode. Akan dirilis secara bertahap di Apple TV Plus hingga Mei mendatang. Berbagai sumber, iDeck Channel. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia mengumumkan hasil evaluasi mayor untuk saham-saham penghuni Indeks Economic 30, di mana periode efektif dari hasil evaluasi ini akan mulai berlaku dari tanggal 2 Maret hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan keterbukaan informasi, terdapat 5 saham
yang menjadi konstituen baru di indeks tersebut. Antara lain PT Bank Neo Commerce Tbk atau BBYB, kemudian PT Sentul City Tbk atau BKSL, PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA. Kemudian ada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk atau KIJA, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. Sementara 5 saham maksud kami yang harus terdepak, yakni PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk atau ACES, kemudian PT Bank Jago Tbk, Arto, PT MD Pictures Tbk atau FILM, dan juga ada PT Sumarekon Agung Tbk atau SMRA, dan juga PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG. Dan sebagai informasi, indeks ini mengukur kinerja harga dari 30 saham siklikal berdasarkan subsektor dari IDX Industrial Classification yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Adapun IDX Cyclical Economy 30 mencakup saham dari berbagai sektor siklikal yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perubahan siklus ekonomi, termasuk sektor finansial, barang konsumer non-primer, hingga infrastruktur. Emiten kimia PT Chandra Asri Pacific Tbk mendorong kenaikan skala bisnis dan kapasitas produksi melalui akuisisi dan ekspansi organik pada tahun ini. Tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi, perseroan juga akan mengoptimalkan tingkat utilisasi pada level 90 hingga 95%. Emiten kimia PT Chandra Asri Pacific Tbk tengah mendorong kenaikan skala bisnis dan kapasitas produksi melalui akuisisi dan ekspansi organik pada tahun ini. Tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi, emiten berkode saham TPIA juga akan mengoptimalkan tingkat utilisasi pada level 90 hingga 95%. Direktur Sumber Daya Manusia dan Urusan Korporat PT Chandra Asri Pacific Tbk, Suryandi, menyampaikan bahwa pertumbuhan kapasitas produksi perseroan melesat dalam 2 tahun terakhir, terutama didorong oleh akuisisi Ester Chemicals and Energy di Singapura, di mana fasilitas refinery Ester ikut menambah kapasitas Chandra Asri Group dalam memproduksi berbagai jenis produk petrokimia. Sebelumnya, total kapasitas produksi perusahaan melonjak dari 4,23 juta ton pada tahun 2024 menjadi 17,6 juta ton per tahun hingga akhir 2025. Tidak hanya itu, pihak manajemen juga masih menggelar ekspansi sehingga total kapasitas produksi diproyeksikan menembus level 21,15 juta ton pada tahun 2027 mendatang. Adapun pada tahun ini, perseroan melalui PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA berencana kembali menambah 1 atau 2 unit armada, sekaligus mulai merambah ekspansi ke bisnis retail bahan bakar melalui jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum merek ESSO di Singapura yang diakuisisinya efektif per 1 Januari 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kita beralih ke emiten infrastruktur fiber optik. PT Solusi Sinergi Digital Tbk tengah membidik pertumbuhan yang agresif di sepanjang tahun 2026. Hal ini sejalan dengan prospek cerah bisnis fixed broadband di dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir. Direktur PT Solusi Sinergi Digital Tbk, Sanedi Ong menyampaikan bahwa perseroan menargetkan pertumbuhan jumlah pelanggan melalui penetrasi di area existing maupun ekspansi ke wilayah baru yang sebelumnya belum terlayani secara optimal oleh jaringan kabel. Adapun di sepanjang tahun 2025 lalu, kinerja bisnis utama fixed broadband internet emiten berkode saham WIFI masih tercatat solid dengan membukukan peningkatan jumlah pelanggan, memperluas cakupan layanan, serta memperkuat kualitas jaringan. Di mana bisnis fixed broadband menjadi kontributor utama terhadap total pendapatan perseroan dengan kontribusi yang semakin dominan seiring meningkatnya penetrasi layanan internet rumah dan kebutuhan konektivitas digital masyarakat.